Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada hari ini saya mengundang setiap keluarga untuk memberikan beberapa menit ke depan, biarlah kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pada saat hari ini, kita sudah memasuki halaman yang ke-373 dengan judul Penguasa Surga. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 dengan bunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Kita masuk dalam pembahasannya. Seluruh surga telah bersukacita untuk memancarkan kemuliaan pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka, yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis surgawi membujuk Lucifer. Anak Allah mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan pencipta, dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptaannya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati kepada Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Baik, pada hari ini menceritakan tentang kejatuhannya Lucifer di Taman Eden, di mana dikatakan bahwa Lucifer ini dia membiarkan keiri-hatian ini menguasai dirinya sendiri, sehingga dia melihat, dia ingin sekali untuk berada di posisi Allah pada saat itu. Dia iri akan kedudukannya Tuhannya sendiri. Dia iri akan Sang Pencipta, sehingga dia ingin mengambil kedudukan daripada Tuhan, sehingga dia membuat segala macam cara untuk bisa berada di posisi di mana Kristus berada saat itu. Dan dikatakan bahwa Lucifer membiarkan iri hati kepada Kristus menguasai dirinya, sehingga ia berketetapan dalam pilihannya. Dan dikatakan bahwa tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan, di mana Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Tuhan mempunyai belas kasihan itu, sehingga Tuhan memberikan belas kasihan itu kepada Lucifer. Tetapi bagaimana? Dia selalu diingatkan oleh Tuhan, tapi dia menolak akan belas kasihan daripada Tuhan itu. Dan dikatakan kesombongan untuk kemuliaan diri sendiri memupuk keinginannya untuk memperoleh supremasi. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai karunia Allah dan tidak membuatnya bersyukur kepada Pencipta. Ia bermegah dalam kecemerlangan dan ketinggiannya, sehingga ia berniat menjadi sama dengan Allah. Ia dikasihi dan dihormati oleh malaikat-malaikat surga. Malaikat-malaikat senang melaksanakan perintah-perintahnya, dan ia dipenuhi dengan hikmat dan kemuliaan melebihi mereka semua. Namun begitu anak Allah adalah penguasa surga yang diakui satu kuasa dan wewenang dengan Bapa. Dalam semua konsultasi Allah, Kristus selalu turut di dalamnya, sementara Lucifer tidak diizinkan untuk ikut dalam maksud-maksud ilahi. Mengapa harus Kristus yang mempunyai supremasi itu? Kata malaikat perkasa itu. Mengapa ia dihormati melebihi Lucifer? Di mana kita sudah tahu cerita daripada Lucifer ketika dia ingin menduduki taktanya Kristus, dia ingin sama seperti dengan Kristus. Di situ dia membiarkan dirinya, di situ dia membiarkan keiri hatiannya itu menguasai dirinya. Dikatakan di sini bahwa Lucifer ini sangat dihormati, dan juga malaikat-malaikat sangat senang melakukan apa yang diperintahkan oleh si Lucifer ini. Dan dikatakan juga bahwa ia dipenuhi dengan hikmat dan kemuliaan melebihi mereka semua. Jadi bagaimana Lucifer ini adalah satu-satunya malaikat yang lebih sempurna daripada malaikat-malaikat lain. Dia mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana dia iri akan kedudukannya Tuhan, sehingga ia ingin mengambil posisi daripada Tuhan itu. Dan disitulah dia membiarkan keiri hatiannya itu menguasai dirinya. Jadi bagaimana cerita daripada Lucifer ini mengingatkan kita juga sebagai manusia. Janganlah kita mempunyai keiri hatian akan teman kita atau saudara kita atau di lingkungan siapapun itu. Biarlah kita mau selalu merendahkan diri kita. Janganlah membiarkan keiri hatian itu menguasai diri kita, karena itu adalah sifat daripada si Lucifer. Dan dikatakan bahwa
Kesombongan untuk kemuliaan diri sendiri memupuk keinginannya untuk memperoleh supremasi. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai karunia Allah dan tidak membuatnya bersyukur kepada Pencipta. Jadi bagaimana di sini dikatakan Lucifer ini tidak bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya. Dia bersungut-sungut. Jadi bagaimana pelajaran bagi kita juga. Janganlah kita selalu bersungut-sungut dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan berikan. Dan janganlah kita selalu iri hati, janganlah kita selalu membenci orang lain. Karena dikatakan itu adalah suatu sifat daripada si Lucifer. Di sini Lucifer mengatakan bahwa mengapa harus Kristus yang mempunyai supremasi itu, kata malaikat perkasa itu. Mengapa ia dihormati melebihi Lucifer. Jadi bagaimana Lucifer ini dia sangat iri dengan kedudukannya Kristus sehingga dia membuat pertanyaan sedemikian yang dikatakan bahwa mengapa Tuhan lebih dihormati daripada dirinya sendiri. Dia tidak sadar diri bahwa dia adalah ciptaannya Kristus. Dia tidak sadar bahwa ketika dia mengatakan hal seperti itu, maka disitulah pintu dosa untuk dia bisa melewati atau berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Kristus. Dan dikatakan di sini juga, ia bermegah dalam kecemerlangan dan ketinggiannya, sehingga ia berniat menjadi sama dengan Tuhan. Bagaimana dia mempunyai kesombongan, dia mempunyai hikmat yang lebih luar biasa daripada malaikat-malaikat lain. Sehingga dia menggunakan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada dia untuk supaya dia bisa menduduki posisi sama seperti dengan Kristus pada saat itu. Kita lanjut, dengan meninggalkan tempatnya di hadapan Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan di antara malaikat-malaikat, sambil bekerja dengan diam-diam dan misterius, dan untuk sementara menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya dengan berpura-pura tampak menghormati Allah. Ia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi, dengan mengatakan bahwa mereka dibebani dengan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Oleh karena alamiah mereka adalah suci, ia mendorong malaikat-malaikat itu untuk mengikuti kehendak hati mereka sendiri. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Kemenangan akhir, halaman 409 sampai 420. Sangat luar biasa pelajaran pada hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimana tabiat daripada si Lucifer itu. Janganlah kita sebagai umat manusia dikatakan tidak mempunyai ketidakpuasan, tidak mempunyai rasa bersyukur sehingga ia ingin menduduki tempat di mana Yesus berada. Dia tidak sadar diri bahwa dia adalah ciptaannya Kristus. Dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia menggunakan hikmatnya itu untuk menarik malaikat-malaikat yang lain. Dan dikatakan di sini bahwa oleh karena alamiah mereka adalah suci, yang mendorong malaikat-malaikat itu untuk mengikuti kehendak hati mereka sendiri. Bagaimana pelajaran bagi kita? Malaikat-malaikat saja ya, malaikat-malaikat yang tidak tahu akan dosa, malaikat-malaikat yang dimana alamiahnya mereka adalah suci, mereka bisa jatuh karena tipuan daripada si iblis, daripada si Lucifer ini. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kepada kita masing-masing. Biarlah kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Kristus. Biarlah kita mau selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta hikmat daripada Kristus. Kehendak apa yang harus kita lakukan? Janganlah kita mengikuti kehendak kita sendiri. Janganlah kita mengikuti keinginan hati kita sendiri. Tetapi biarlah kita mau selalu meminta hikmat daripada Kristus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Dikatakan malaikat yang dikatakan suci saja bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita umat manusia yang sering jatuh bangun dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Kristus. Dan dikatakan dengan meninggalkan tempatnya di hadapan Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan. Seringkali kita umat manusia tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada kita. Tetapi di sini diajarkan bahwa roh ketidakpuasan itu berasal daripada si Lucifer. Jadi bagaimana Kristus datang ke dunia ini? Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita umat manusia. Dia rela mati supaya dia menunjukkan bagaimana sifat, tabiat daripada Kristus. Dia memberikan contoh yang sangat luar biasa bagi umat manusia, supaya kita juga umat manusia bisa mencontohi tabiat itu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Bagaimana Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia mempunyai sabar yang sangat panjang, yang tidak terbatas untuk kita sebagai umat manusia. Tetapi janganlah kita menggunakan kesabarannya Tuhan
atau memanfaatkan kesabarannya Tuhan atau kasihnya Tuhan atau cintanya Tuhan kepada kita untuk kita terus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah kita mau selalu untuk datang kepada Kristus, meminta hikmat dari Kristus, meminta petunjuk atau jalan-jalan daripada Kristus, karena dengan keinginan kita sendirilah di situ kita akan mengambil langkah-langkah yang salah. Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita untuk biarlah kita mau selalu merubah tabiat kita perlahan-lahan. Walaupun itu sulit, walaupun itu susah, tetapi dengan bantuan Kristus kita dapat mengubah tabiat kita hari demi hari. Biarlah kita diajarkan juga untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Mau dalam kesusahan kita, dalam berkelimpahan kita, janganlah kita selalu bersungut-sungut. Biarlah kita mempunyai roh puas di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mempunyai kata puas di dalam kehidupan kita. Dan ketika rasa puas itu ada dalam kehidupan kita, maka kita selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam dikatakan, pernahkah saya digunakan setan untuk menyebar perselisihan di antara keluarga, teman atau rekan kerja saya? Bagaimanakah saya menghindar dari membiarkan setan menggunakan saya dalam hal ini? Pertanyaan pribadi lepas pribadi bagi saya sendiri. Pernahkah saya digunakan setan untuk menyebarkan perselisihan di antara keluarga saya atau teman saya atau lingkungan saya sekalipun? Pelajaran pada hari ini diingatkan biarlah kita menjadi garam atau terang itu untuk kita menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menunjukkan tabiat Kristus. Biarlah orang juga boleh terberkati dengan posisi kita. Janganlah ketika kita berada di lingkungan manapun, janganlah kita menunjukkan tabiat-tabiat daripada Lucifer, tetapi biarlah kita menunjukkan tabiat-tabiat daripada Kristus yang adalah Sang Pencipta kita. Ya baik pemirsa, inilah pembahasan kita pada saat hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.